Halo semuanya, selamat datang di ulasan materi kita hari ini. Saya benar-benar antusias banget buat ngebahas topik kali ini, karena kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang dijamin bakal bikin kalian mikir ulang. Banyak dari kita mikir kalau hal yang paling langka di game Uma Musume Pretty Derby itu ya cuma sebatas buang-buang duit di layar gacha buat dapat kartu paling dewa. Tapi percayalah, kedalaman game ini tuh jauh melampaui sekedar menggesek kartu kredit. Kelangkaan sejati di game ini adalah sesuatu yang bahkan uang pun nggak akan selalu bisa beli. Coba deh tanya ke diri kalian sendiri. Apa sih hal yang paling langka di Uma Musume? Apakah kartu SSR dengan status maksimal? Atau karakter bintang 3 yang super eksklusif? Nah, hari ini saya mau nantang asumsi kalian tentang apa yang sebenarnya paling sulit dicari dan dialami di dalam game ini. Dan jujur aja, jawabannya mungkin bakal sangat mengejutkan. Oke, mari kita bedah gunung es kelangkaan ini lewat 5 poin utama. Kita mulai dari mitos rarity sistem gacha, kejadian acak paling langka, gelar spesifik karakter yang tersembunyi, skill eksklusif misi cerita, dan terakhir, skill khusus event terbatas. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, mitos rarity sistem gacha alias kelangkaan di tingkat permukaan. Oke, harus kita akui, dapat kartu support SSR yang udah max limit break kayak Yae no Muteki atau Nishino Flower itu emang berasa kayak pencapaian tertinggi. Rate dropnya ampun-ampunan kecilnya. Tapi dalam skala game ini secara keseluruhan itu cuma puncak gunung es aja. Yang lebih bikin nyesek itu kalau kalian ngelewatin PT timer, poin penukaran kalian bakal otomatis berubah jadi clovers. Dan berdasarkan hitung-hitungan, ini rugi bandar. Kalian butuh 200 clovers cuma buat satu tiket tarikan tunggal. Gila kan? Tapi ya, kelangkaan tingkat permukaan ini secara teknis masih bisa kalian paksa kalau kalian mau ngabisin cukup waktu atau tentu saja uang. Lanjut ke bagian kedua. Kejadian acak paling langka atau kita sebut aja the RNG grind. Nah, mari kita tinggalkan area gacha yang bisa dibeli pakai uang dan turun lebih dalam ke mekanik yang murni 100% ngandelin hoki. Coba lihat kutipan dari komunitas Reddit ini. Ada pemain yang bilang tantangan ini benar-benar bikin pengen uninstall. Ini adalah reaksi asli pemain waktu ngadepin misi claw machine alias mesin capit. Buat banyak orang, tantangan acak ini tuh saking menyiksanya sampai bikin mereka beneran mau hapus game. Kenapa bisa separah itu sih? Jadi gini ceritanya, misi ini bikin frustrasi parah karena langkah-langkahnya murni acak. Pertama, kalian harus nge-spam lari pakai haru urara berkali-kali cuma karena event ini hanya terpicu di tahun kedua. Kalaupun kalian hoki, eventnya muncul, kalian harus melototin layar baik-baik buat nyari kilatan emas yang munculnya cuma setengah detik. Kilatan itu nandain ada boneka ganda yang bisa diambil. Terus, langkah terakhir, kalian harus berhasil nangkep 3 boneka atau lebih. Bayangin, pemain buang begitu banyak stamina dan item berharga cuma buat berharap sistem RNG ini lagi berpihak ke mereka. Nggak heran kan kalau ini disebut kejadian paling langka. Masuk ke bagian ketiga, gelar spesifik karakter tersembunyi. Gelar yang persyaratannya benar-benar menuntut. Beda dari kejadian acak tadi, gelar spesifik karakter ini kalian dapat lewat kondisi balapan yang nyaris mustahil dipenuhi. Yang bikin geleng-geleng kepala dari gelar Bakushin King ini adalah ironinya. Komunitas tuh udah sepakat kalau Sakura Bakushin O itu salah satu yang paling gampang dilatih. Tapi buat dapet gelarnya, itu mimpi buruk. Kalian harus menang 11 balapan jarak pendek, terus dia harus jadi kuda paling populer alias favorit, dan harus menang Sprinter Stakes dengan selisih 4 panjang badan atau lebih. Nyiapin status supaya dia bisa menang telak tapi di saat yang sama tetap populer di mata fans in-game itu bener-bener teka-teki yang sering bikin pemain gagal di tengah jalan. Belum lagi kalau kita ngomongin gelar Emperor milik Simboli Rudolph, syaratnya sadis. Kalian harus tak terkalahkan di 3 balapan legendaris Satsuki Show, Japan Derby, dan Kikuka Show. Udah gitu, wajib menang di Japan Cup dan Tenno Show Spring, dan penutupnya, kalian harus menang Arima Kinen 2 kali berturut-turut. 1 kali aja kalian kalah, entah karena lagi apes atau tiba-tiba kuda lawan dapat buff skill, seluruh hasil latihan kalian dari awal langsung hangus. Ini tuh bener-bener ujian ketahanan dan strategi yang sangat-sangat langka buat diselesaikan tanpa celah. Sekarang kita sampai di bagian keempat, skill eksklusif misi cerita Sang Samudra Terdalam. Nah, disinilah kita masuk ke fokus utama dari ulasan materi kita hari ini. Inti terdalam dari game ini. Skill yang ada di misi cerita utama ini beda jauh sama skill biasa yang kalian pakai buat mode kompetitif. Ini adalah mekanik yang sengaja dirancang sama developer buat nerjemahin tragedi dan kemenangan pacuan kuda di dunia nyata langsung ke dalam gameplay.
Jadi, ini bukan cuma soal nambah status ya. Ini adalah penceritaan sejarah interaktif yang punya beban emosional luar biasa. Kisah Silent Suzuka ini nunjukin mekanik emosional tersebut dengan sangat brilian. Di babak ketiga cerita utama, kalau kalian main pakai Silent Suzuka, kalian bakal dipaksa nerima skill penalti yang sangat langka bernama Fear of Becoming Clearer. Kapan skill ini aktif? Tepat di sisa jarak 800-850 meter. Efeknya apa? Kecepatan kalian dikurangi drastis selama 5 detik. Kenapa coba? Karena di dunia nyata, pada titik 800 meter di Tokyo Stadium dalam balapan Tenno Sho Autumn, kuda asli Silent Suzuka ngalamin patah tulang parah yang mengakhiri karirnya. Jadi, game ini secara harfiah memaksa kita ngerasain tragedi itu lewat pengurangan status secara paksa. Merinding gak sih? Coba kita lihat contoh lain di babak akhir bagian pertama, ronde ke-7. Di momen ini, karakter mengganti skill ikonik mereka dengan skill eksklusif cerita. Grace Warner bakal dapat skill Indomitability di rute cerita dasar. Tapi, kalau kalian berhasil memicu rute cerita Eve atau rute alternatif, Special Week bakal dapat skill luar biasa langka yang namanya Japanese Commander-in-Chief. Dan yang bikin keren, masing-masing skill eksklusif ini nggak cuma punya efek spesifik di sisa 350-400 meter terakhir, tapi juga memicu cutscene epic khusus yang nggak bakal pernah kalian lihat di bagian game manapun. Dan tahu nggak, apa yang bikin ini jadi kelangkaan absolut? Sifatnya yang sama sekali nggak bisa ditransfer. Skill-skill spesifik cerita ini dirancang khusus cuma buat ngegantiin skill unik Azur tepat di momen naratif tersebut. Kalian nggak bisa ngajarin skill ini, nggak bisa mewariskannya ke karakter lain, dan jelas nggak bisa dipakai di turnamen antar pemain. Kalian cuma bisa ngalamin mekanik ini pas lagi baca ceritanya. Dan begitu balapan cerita itu kelar, puff, mekanik itu hilang. Dan akhirnya, bagian kelima. Skill khusus event terbatas, sebuah kelangkaan yang sifatnya sementara. Sekarang kita benar-benar udah ada di dasar gunung es. Kelangkaan di sini sifatnya efemera, alias cuma ada sesaat, terus lenyap selamanya tanpa jejak. Contohnya, mari kita omongin Carnival Bonus. Ini tuh skill pasif yang ngasih boost gede-gedean ke kemampuan dasar kuda kalian selama event racing Carnival. Tapi datanya nunjukin satu hal yang aneh banget. Alih-alih mereuse atau pakai ulang kode skill yang sama, developer ternyata selalu memprogram versi yang benar-benar baru dari Carnival Bonus tiap kali event ini diadain. Alasannya, buat memastikan 100% kalau skill dari event sebelumnya udah benar-benar dihapus dan nggak muncul lagi karena bug. Niat banget kan? Terus ada juga Master's Drive dan Legendary Excel. Ini adalah skill eksklusif buat bos karakter yang super duper kuat selama event Masters Challenge, yang kadang karakternya sendiri belum dirilis buat kita mainin. Skill ini ngasih dorongan kecepatan masif sebesar 0,45 pas lagi spurt terakhir. Dan lucunya, karena ini emang bukan skill yang didesain buat dimiliki pemain secara permanen, levelnya secara paksa dikunci terus di level 1. Angka 0 di sini tuh penting banget buat diingat. Dari semua skill event dan misi cerita eksklusif yang baru aja kita bahas secara mendalam ini, persis 0 dari mereka yang bisa kalian simpan, 0 yang bisa kalian wariskan, 0 yang bisa kalian pakai di luar event spesifiknya. Inilah yang mengukuhkan status mereka sebagai kelangkaan pamungkas. Mereka begitu langka justru karena pada akhirnya nggak ada satupun pemain yang bisa benar-benar memilikinya. Jadi ini ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang cukup bikin penasaran. Sebagai kolektor di game gacha, kita sering banget kan terobsesi buat ngumpulin semua kartu, semua karakter, semua gelar. Tapi kalau mekanik, cutscene, dan skill yang paling langka, paling emosional, dan paling epic di game ini sengaja dirancang buat hilang tepat setelah kalian ngalaminnya, apakah kita benar-benar bisa memiliki segalanya di Uma Musume? Ini jelas nunjukin lapisan kedalaman tersembunyi yang bikin game ini terus terasa hidup. Nantang kita bukan cuma buat ngoleksi, tapi buat benar-benar hadir dan ngerasain momen tersebut. Terima kasih banyak udah ngikutin ulasan mendalam kita hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.